Hai, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, aku baru dapat kiriman dari Kak Doni. Ini kartunya dan aku akan perdana menggunakan kartu ini. Oke, enak ya? Kalau tarot itu pasti punya teman-teman yang jago buat kartu dan aku akan menggunakan ini. By the way, untuk handphoneku sudah berubah ya teman-teman. Jadi kalian bisa kalau mempersuara ini tetap aja tekan linknya, nanti langsung kehubung ke handphone aku. Ini masih kinyis-kinyis teman-teman, masih kinyis-kinyis. Aku belum menggunakan, ini baru kali ini. Ya, ini kartunya bagus banget, gambarnya bagus. Oke, kita kepoin dia. Oke, aku nggak usah jauh-jauh, kita kepoin dia ya. Kepoin dia yang hubungannya berjeda dengan kamu, yang komunikasinya berjeda dengan kamu. Ya, kita kepoin dia. Itu aja judulnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dia, ya, yang sudah, gimana dia yang berjeda. Bagaimana dia yang berjeda, ya? Bagaimana dia yang berjeda? Yang mungkin komunikasi berjeda, kalian lihat di sini. Bagaimana komunikasinya berjeda? Ada kartu Knight of Swords. Wow, teman-teman, ini Knight of Swords saya bisa bilang kayak dia merasakan ada perubahan yang signifikan, ya, ketika dia tidak menghubungi kamu, ya. Sekarang ini dia tuh kayak merasakan ada sesuatu perubahan yang sangat signifikan dan memang komunikasinya ternyata di sini aku lihat memang berjeda, ya. Ada masalah memang dari komunikasinya. Kita akan lihat kenapa. Kita akan lihat dulu kenapa. Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa dia? Ada perasaan kecewa. Aku mau nanya dulu ya sama kalian, apakah aku gini aja deh ya, apakah ketika dia ada komunikasi, sempat ada konflik, atau kamu mengabaikan? Karena yang aku lihat di sini dia cukup sedih. Kenapa dia di sini menjeda kamu? Kenapa dia di sini menjeda kamu? Karena ada perasaan cukup sedih yang aku lihat. Ya mungkin kan kamu cuekin, bisa aja, atau bisa juga ketika dia komunikasi tidak disambut seperti bayangan dia. Ada kartu King of Pentacles. Nah, dia itu sedih karena sudah kayak melihat sebuah kenyataan, ya, melihat namanya kenyataan di depan mata, dan ini adalah masalah yang besar gitu loh. Nah, terus yang aku lihat lagi di sini, apa yang dia rasakan? Dia ada rasa rindu, ada kartu Three of Cups, ya, ada perasaan rindu, ingin bersama. Tapi dia mengetahui bahwa memang ada masalah besar di depan mata, dan ini sangat kecewa sekali dia, ya. Dia tidak merasa namanya dekat dengan kamu. Itu yang aku lihat, dia tidak merasa dekat, dia tidak merasa akrab dengan kamu. Nah, kenapa di sini ada kartu rindu? Oke, kita lihat lagi ya. Aku nggak ngerti siapa yang playing victim, ya. Tapi kalau misalnya memang dia yang playing victim, aku merasakan kayak ada kekecewaan atas tindakan yang dilakukan olehnya. Itu. Apa yang terlihat lagi di sini? Apa yang terlihat lagi? Ada kartu Page of Swords. Tindakan yang telah dilakukan, dia sangat mengerti resikonya. Dia sangat mengetahui kamu ada kekecewaan, ya, karena merasa kayak tidak dihargai mungkin, ya. Dan ini ada kartu Page of Swords. Dia tuh harus menerima konsekuensinya sekarang ini, ya. Dia menerima konsekuensinya. Ada kartu King of Cups. Kegalauannya itu luar biasa. Kegalauannya itu luar biasa. Kita lihat lagi di sini. Queen of Pentacles. Bingung sekarang, nggak ada yang ngerawat dia, nggak ada yang peduli dengan dia pencapaiannya apa. Mungkin pada saat dulu kamu itu adalah orang yang paling sangat effort ke dia. Kalau misalnya ada hal yang menyenangkan, kamu di sini aku ngelihatnya kayak mencoba untuk tampil gitu. Kalau sekarang ini dia tuh kayak hanya
membayangkan bayang-bayangmu saja dalam pikiran ya. Dia tidak benar-benar pergi. Dia bilang mungkin aku berjeda dulu, aku mau mengembara dulu ya, karena kondisinya sudah tidak kondusif antara kamu sama dia. Itu yang aku lihat ya. Kemudian di sini kita punya bottom of deck-nya ada kartu Knight of Wands. Ada yang mengharapkan namanya kebahagiaan. Kalau misalnya kamu di sini lebih bahagia tanpa dia, di sini ada yang cemburu. Berarti dia cemburu kalau kamu bahagia. Ya, tanpa pacar atau sudah ada pacar, yang pasti di sini dia ada sisi jealous, ada sisi cemburu. Kita lihat lagi ya. Berjeda. Kepoin dia berjeda. Berjeda darimu. Aku kayak ngelihatnya dia masih memperhatikan kamu ya. Nanti kita akan lihat apakah di sini bisa ada potensi orang lain ya, bisa jadi ya, ada pengaruh orang lain. Aku akan lihatkan ya. Yang pasti dia di sini masih mengamati. Apakah memang saat ini dia ada orang lain dalam hidupnya? Dia ada orang lain dalam hidupnya. Baru cinta, baru suka. Wah, berat teman-teman. Masih memikul perasaan yang sama. Berarti kalau saya lihat ada look over your shoulder, berarti dia masih mengawasi kamu ya, berarti aman. Belum ada orang lain yang benar-benar kayak masuk ke dalam hatinya, tapi dia merasakan adanya beban yang sangat berat dipikul sendirinya ya. Kenapa dia merasakan begitu berat ketika tidak ada komunikasi dari kamu? Kenapa berjeda dan tidak ada komunikasi? Dia merasakan berat. Oke, kita lihat ya di sini. Four of Pentacles. Dia sangat nggak percaya diri, nggak ada kamu. Mungkin kalau dibilang dia punya power 80%, 20%-nya adalah bantuan kamu, atau mungkin sebaliknya 80% bantuan kamu, 20% effortnya dia. Ya, aku ngelihatnya di sini dia ini adalah seseorang yang sangat insecure sekarang, takut gitu ya, nggak percaya diri, takut dan banyak beban sekali. Terus di sini apakah dia mau berbagi beban ini sama kamu? Kamu mau atau enggak gitu? Yang pasti dia lagi susah. Ya, Kak, kalau misalnya dia kangen, nah mungkin ini jadi pertanyaan bagus. Kenapa dia nggak menghubungi aku? Mungkin jedanya dari dia yang tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak menghubungi kamu. Kita lihat di sini. Pengen hubungin kamu. Ya, jika ini stopnya dari dia pengen hubungin kamu. Sangat pengen, tetapi takut kecewa karena mungkin respon kamu cuek, mungkin takut karena dia bersalah, dia diem aja ya karena dia memikirkan mungkin sudah banyak luka yang dia buat. Ada kartu The High Priestess yang membuat dia juga ya ada gengsi yang besar lah di sini ya. Oke, kamu diem, aku juga diem gitu. Sebetulnya keinginan hati nih, dia ngintip-ngintip kapan ya aku dihubungin dia. Dan di sini ada kartu Six of Wands. Aku melihat kartu Six of Wands di sini itu lebih kayak menunjukkan bahwa ada keinginan dia, ya keinginan dia itu untuk maju. Kalau misalnya aku bisa move on akan kulakukan, tapi rasanya kok kayak berat sekali. Mungkin sekarang ini lagi pancaroba, dia lagi pancaroba. Coba deh, aku juga nggak hubungin ya. Udahlah, mumpung kita berjeda gini ya udah, aku coba untuk nggak hubungin, gitu. Bisa aja dia sekarang lagi mencoba untuk mandiri, bisa jadi ya. Kita lihat di sini teman-teman, aku pakai kartu lintrik ya. Aku udah capek ngapalin soalnya artinya banyak. Sebetulnya aku bisa ya pakai kartu lintrik yang kecil itu, cuman licin teman-teman, aku nggak suka. Ini lagi-lagi kartu kreator. Mungkin kalau kalian di TikTok tahu ini, aku beli dari dia ya. Kita lihat di sini. Bagaimana perasaan dia ketika berjeda dengan kamu? Dia memanipulasi perasaannya, ya. Berarti ada kepalsuan. Kalau kamu lihat dia bahagia, itu hanya pura-pura belaka. Di sini tuh dia tuh punya target sebetulnya. Kapan sih kita begini?
Gitu. Dia nggak happy sih sebetulnya. Dia tuh masih ada pengen mencapai, pengen ada komunikasi sama kamu. Tapi kalau kondisinya di sini dia yang gaslighting, dia yang tiba-tiba diem, aku lihat ya. Kenapa? Jenuh. Dia merasa kayak, aku komunikasi juga tidak mengubah keadaan. Mungkin ya, kamu udah sakit hati. Kenapa? Kamu udah terucap sesuatu, terucap untuk putus, terucap untuk pisah, mau balik lagi malu, harga dirinya di mana, ya kan? Terus yang aku lihat di sini ada kartu, dia berpikir baik sih. Jadi gini loh, dia sebetulnya di mana ya? Lagi merasakan tidak ada yang membahagiakan dia, karena kartunya di sini ada rahasia, stagnasi keadaan, dan ada kebahagiaan. Jadi kalau ini kartunya berarti dia itu merasakan kayak buntu. Dia merasa kayak apa ya? Ya wajar lah misal gitu. Jadi dia berpikir ya wajar lah, mungkin dia nggak mau balas chatku. Misalnya ya, dia tuh berandai-andai. Kenapa aku tiba-tiba diam, aku takut responnya tuh nggak bagus gitu loh. Jadi ada respon yang memang sebetulnya tidak dia harapkan. Ya mungkin ya kamu jutek, mungkin kamu juga ya udah mulai kayak lepas energinya dirasa gitu. Jadi di sini ya kenapa dia diem? Ya kalau aku bilang dia juga nggak tahu harus berbuat apa gitu loh. Ya nggak tahu harus berbuat apa. Banyak bohongnya. Kalau aku bilang ya, dia tuh hanya pura-pura aja, kayak gaslightingin kamu, tapi dalam hatinya tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini memang kalian berjeda karena ada sesuatu, jujur ya, di sini dia masih butuh kamu. Dia masih membutuhkan peran kamu sih dalam hidupnya. Itu yang aku lihat. Kita lihat lagi di sini. Hubungan yang berjeda, apa dalam pikirannya? Hubungan yang berjeda, apa dalam pikirannya? Gimana keadaan dia setelah berjeda, oke? Oke. Saya melihatnya di sini dia merasa mau menenangkan diri ya. Kalau aku lihat dia tuh pengen bicara. Dia mau ngomong sama kamu, pengen ketemu sama kamu. Setidaknya gini, kalau misalnya nggak pacaran, at least kamu menerima dia sebagai teman, karena dia merasa sangat kangen dan rindu sama kamu. Ya kan baru kerasa gitu. Dan sebetulnya kejadian yang sekarang dialami, adanya perpisahan itu membuat dia tuh kayak nggak siap gitu loh. Kaget, nggak siap. Nah, dari fasenya berjeda dengan kamu di sini dia tuh belajar, ya. Dia belajar untuk menjadi lebih dewasa. Jadi dia nggak bisa seenaknya gitu loh mengabaikan perasaan orang, ya, merendahkan perasaan kamu, membuat kamu waktu itu tidak penting, padahal kamu ada untuk dia. Sekarang dia tuh mulai kayak berubah pikirannya. Kenapa berubah? Ya ketika seseorang meninggalkan seseorang lain ya, berarti pelajarannya sudah selesai, kan gitu. Ya, pelajaran dari dia sudah selesai dan dia harus grow up. Grow up-nya kenapa? Iya ya, selama ini ada orang yang betah sama aku, dengan aku yang begini aku nggak bersyukur. Itu bahasanya. Tuh, dia merasakan bahwa selama ini dia itu narsis sendiri. Dia NPD. Tahu kan NPD? Kamu lihat NPD itu apa? Ada narcissistic personal disorder. Berarti dia tuh pengen kayak dieluk-elukan, pengen kayak merasa kamu tuh tidak bisa tanpa dia. Hidup kamu tuh meninggal tanpa dia. Ya, aku melihat dia masih ngeliatin kamu, masih punya persepsi macem-macem, ya. Dia masih looking kamu gimana. Mungkin ya dia ngelihat kegiatan kamu seperti apa. Pasti teman-teman ini orangnya suka observasi, karena hobi-hobi stalker ya. Kamu jangan, kalau misalnya kamu di sini udah nggak suka, kalau dia melihat kamu dengan orang lain itu lebih bagus, sekalian aja.
Jadi biar energinya tuh ngelepasin. Tapi kalau seandainya kamu juga masih sendiri dan kamu di sini kayak healing, ada kemungkinan di sini tuh ya menawarkan cinta lagi. Nanti kamu akan bersandar dengan dia dengan kondisi yang ya ibaratnya ini tuh udah kayak apa ya, kepalanya tuh udah keketok palu besar gitu. Itu yang aku rasain sih. Dia merasa kayak aku harus berubah, aku harus harus bisa mengatasi situasi ya dikala aku udah nggak bersama dengan kamu gitu ya, dia nggak bersama dengan kamu, harus ada mengatasi sesuatu gitu. Dia mau mengatasi sesuatu, mungkin nggak mau kelihatan lemah di depan kamu, tapi ya masih penasaran, masih punya pikiran aneh-aneh. Kenapa ya kok dia begini? Biasanya dia nurut sama aku, tapi sekarang begini. Oh, mungkin nonton channel tarotnya Jiwa Oracle ya. Pinter ini. Tuh. Perasaan dalam hatinya dia tuh takut. Kalau misal dia belum menghubungi kamu, ada perasaan takut. Dia kangen sama kamu, takut. Takut respon kamu tuh gak sesuai dengan harapan. Gak mau sakit hati lagi. Jujur sekarang ini dia tuh takut untuk mengakui bahwa selama ini kamu adalah orang yang berani ya memegang tangan dia dalam kondisi dia yang gimana lah gitu. Dia mencoba untuk bersadar diri ya, mulai coba untuk self love. Kalau orang udah tingkatannya self love tuh berarti dia tahu batasan mana yang harus dilakukan dan tidak. Kalau aku self love sama diriku, berarti aku nggak boleh nyakitin orang lain. Mungkin ada di benaknya seperti itu. Dia mengharapkan namanya permintaan maaf dari kamu ketika kamu di sini sudah naik ininya tingkat kesadarannya. Dan yang aku lihat dia menyesal sekali. Dia menyesal sekali. Kita akan lihat untuk beberapa minggu mendatang ya, ada aksi nggak dari dia. Beberapa minggu mendatang, apakah ada aksi dari dia? Ada kartu Two of Swords. Galau. Wah, ada perasaan kecewa ini. Saya melihat mungkin ya teman-teman, di sini kayak dia mau bilang sama kamu bahwa aku depresi, aku sedih nggak ada kamu. Kira-kira kabar itulah yang ingin dikatakan sama dia. Dan jujur aja, kalau misalnya apakah dia happy ya, dia sangat overthinking. Jadinya mungkin ya, kejadian yang dulu kamu pernah overthinking, kamu kecewa, itu berbalik ke dia. Ini yang aku rasakan teman-teman sekarang ya. Dan kita tutup dengan huruf-hurufnya. Oke, ini ya. Silahkan kalian lihat dan telaah apakah ada inisial dia di sana. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Ya, mungkin ini bukan bacaan yang terbaik, tapi minimal ketika kamu kepoin dia, kamu tahu energinya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you and I see you. I love you. Bye-bye.